Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6096 sampai bab 6100. Ibu Kota Kekaisaran. Puluhan pendekar alam Tai Daoguo terbang keluar dari kediaman keluarga Zhao, dan di antara mereka terdapat pendekar alam Hunyuan Daoguo. Begitu para pendekar keluarga Zhao tiba di gerbang Chen di ibu kota Kekaisaran, mereka dihentikan oleh seorang lelaki tua berjubah kasim. Di antara anggota keluarga Zhao, pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut dan beralis putih. Orang ini juga salah satu leluhur keluarga Zhao, dan seorang pria kuat di alam Hunyuan Daoguo. Patriark keluarga Zhao menyipitkan matanya ketika melihat jubah lelaki tua itu. Orang ini sungguh mengesankan, pengawal dekat Kaisar Chu, Kasim dengan segel telapak tangan, Kasim Anda. Patriark keluarga Zhao, saya telah lama menunggu Anda, kata ayah mertua Anda sambil tersenyum ketika melihat Patriark keluarga Zhao. Leluhur keluarga Zhao tampak sedikit muram, dan berjalan mendekat bersama para pengikutnya. Saya telah melihat Kasim Anda. Kasim Anda tidak melayani yang mulia, apa yang Anda lakukan di sini? Budak tua itu diperintahkan untuk menunggu di sini. Kasim Anda berkata sambil tersenyum. Leluhur keluarga Zhao segera mengerutkan kening, siapa yang ditunggu Kasim Anda di sini? Ayah mertua Anda menunjukkan senyum penuh arti di wajahnya yang pucat dan tanpa alasan. Yang Mulia telah memerintahkan bahwa setiap pendekar di atas alam Hunyuan Daoguo tidak diizinkan pergi ke pegunungan dan hutan di pinggiran timur. Budak tua ini datang khusus untuk menghentikan leluhur keluarga Zhao. Silakan kembali kepada semua pendekar alam Hunyuan Daoguo. Ketika leluhur keluarga Zhao mendengar kata-kata itu, bola matanya bersinar tajam. Yang Mulia, apa maksudnya ini? Kasim Anda tertawa dan berkata, inilah yang dimaksud Yang Mulia, Hunyuan melarang tangan. Patriark keluarga Zhao merenung sejenak, apakah Yang Mulia menyuruh kami untuk tidak ikut campur? Kasim Anda terus tersenyum, Yang Mulia berkata. Hunyuan melarang tangan. Patriark keluarga Zhao tampak aneh dan pusing. Menteri dekat Yang Mulia Kaisar Chu ini hanyalah seekor rubah tua. Leluhur keluarga Zhao bertanya lagi, Yang Mulia mengatakan bahwa Hunyuan melarang penggunaan tangan, jadi pendekar alam Tai Daoguo dan pendekar alam Daluo Daoguo juga dapat pergi ke hutan pinggiran timur. Tidak peduli bagaimana leluhur keluarga Zhao mencoba memancing dan bertanya, ayah mertua Anda hanya akan berkata, Yang Mulia mengatakan. Hunyuan melarang penggunaan tangan. Patriark keluarga Zhao tahu bahwa ayah mertua Anda tidak ingin mengatakan lebih banyak, jadi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia menoleh ke arah prajurit keluarga Zhao dan berkata, para prajurit tingkat Hunyuan Daoguo tetap tinggal, dan prajurit tingkat Tai Daoguo dan Daluo Daoguo lainnya teruslah pergi ke hutan pinggiran timur. Ikuti perintah. Banyak prajurit keluarga Zhao menerima perintah itu satu persatu, dan segera terbang pergi, langsung menuju hutan di pinggiran timur. Leluhur keluarga Zhao berdiri di samping Kasimmu, mengobrol dengannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kasimmu, leluhur keluarga Zhao hendak berbicara, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Tak disangka. Sebelum leluhur keluarga Zhao selesai berbicara, ayah mertuamu terbang pergi dan menghentikan sekelompok prajurit. Kelompok prajurit ini, pastilah prajurit keluarga Li. Itu saja. Ayah mertuamu berdiri sendirian di gerbang kota, menghalangi semua prajurit tingkat Hunyuan Daoguo dari keluarga Li, keluarga Zhao, keluarga Sun, Wen Tianzong, dan Tiandimen. Namun, para petarung alam Tai Daoguo dan petarung alam Daluo Daoguo dari keluarga Li, keluarga Zhao, keluarga Sun, Wen Tianzong, dan Tiandimen masih menuju ke pegunungan dan hutan di pinggiran timur. Hutan pegunungan di pinggiran timur. Setelah mantra Tian Suizong dipatahkan, para pendekar dari paviliun matahari bulan berbondong-bondong untuk menyelamatkan Xia Jingxi. Lin Bai mengorbankan dua senjata suci Tai, pedang Taisan dan tombak batian, dan menyapu bersih semua pahlawan, mengalahkan para pendekar paviliun matahari bulan. Pedang Taisan menebas, memukuli ketiga pendekar alam Tai Daoguo hingga mereka memuntahkan darah, dan mundur dengan panik. Lin Bai tidak peduli dengan pendekar yang terluka olehnya, tetapi mengayunkan tombak batian untuk membunuh Xia Jingxi. Pada saat ini, Dantian dan Daoguo Xia Jingxi hancur oleh Lin Bai, dan dia terluka parah. Jika tidak ada yang menyelamatkannya, dia tidak akan menjadi lawan Lin Bai sama sekali. Tolong aku, selamatkan aku. Melihat Lin Bai mendekat dengan tombak batian, Xia Jingxi berteriak panik, jika aku mati, Yang Mulia Pangeran Ketiga tidak akan membiarkanmu pergi. Para prajurit di paviliun matahari bulan di sekitarnya ketakutan oleh kekuatan Lin Bai yang dahsyat, dan mereka juga takut akan kekuatan kedua senjata ilahi Tai, sehingga mereka tidak berani melangkah maju. Tetapi mendengar teriakan minta tolong Xia Jingxi yang mendesak, mereka hanya bisa menggertakkan gigi.
Kelima prajurit alam Tai Daoguo melangkah maju dan menahan serangan tombak batian bersama-sama. Pergi. Lin Baifei bergegas pergi, mengayunkan tangannya ke belakang, dan pedang raksasa berwarna hitam keemasan, penggaris pengukur, muncul di telapak tangannya. Kuan Tianru menebas dengan marah, dan menebas 5 pendekar alam Tai Daoguo yang menghalangi jalan di depannya. Setelah mengatasi rintangan itu, Lin Bai terbang menuju Xia Jingzi lagi, mengulurkan tangannya untuk meraih Xia Jingzi, dan ingin menangkap Xia Jingzi ke dalam telapak tangannya. Tetapi pada saat kritis ini, cahaya merah terbang dari langit yang jauh. Itu adalah lidah. Begitu lidah itu menjulur, Xia Jingzi ditarik dari telapak tangan Lin Bai, dan langsung terbang ke langit yang jauh. Lin Bai memusatkan mata Suradarmanya, matanya seperti pisau tajam, menembus awan, dan dia melihat sesuatu di awan. Itu adalah seekor kodok emas sebesar gunung, dan lidahnya baru saja keluar dari mulutnya. Itu dia, wajah Lin Bai muram, dia pernah melihat kodok ini sebelumnya. Di masa lalu, ketika dia dan Raja Chen turun untuk menyambut misi Chonggu Xinjiang Selatan, misi Chonggu Perbatasan Selatan datang membawa Gunung Suci. Saat itu, Lin Bai memfokuskan mata asuranya ke gunung, dan melihat seekor kodok tergeletak di lembah, menghembuskan kabut beracun. Kodok ini adalah salah satu benda suci lembah serangga Xinjiang Selatan, dan juga memiliki kekuatan alam Daoguo. Saat ini, ada puluhan sosok berdiri di punggung kodok emas ini. Lin Bai menatap sosok-sosok di atas kodok emas itu, apakah Nanjiang Chonggu begitu berani? Tidak bersembunyi sekarang, berani terang-terangan ikut campur dalam urusan internal Chu. Lin Bai benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Zhao, keluarga Li, keluarga Sun, Wen Tianzong, dan Tian Dimen semuanya mengirimkan orang-orang kuat. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang yang bergegas ke sini pertama kali adalah seorang seniman bela diri dari lembah serangga perbatasan selatan. Di antara selusin sosok di punggung kodok emas itu, salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, Tuan Serigala, Xia Jingzi adalah pengkhianat lembah serangga perbatasan selatan kita. Dia memiliki banyak rahasia tentang lembah serangga perbatasan selatan di tangannya. Terima kasih Tuan Serigala atas bantuan Anda dalam menangkap Xia Jingzi. Saya akan memberitahu Yang Mulia Chu secara jujur tentang masalah ini di Nanjiang Chonggu, dan Tuan Serigala pasti akan diberi penghargaan oleh Yang Mulia Chu. Kalau begitu, mari kita bawa Xia Jingzi pergi dulu. Nanjiang Chonggu sepenuhnya mengalihkan tanggung jawab, dan membuat gambaran, mereka bukan di sini untuk menyelamatkan Xia Jingzi, tetapi untuk menangkap Xia Jingzi. Namun retorika ini juga bisa masuk akal. Rubah tua, ini benar-benar sulit untuk dihadapi, dan kau bisa mengalihkan tanggung jawab hanya dengan beberapa kata. Lin Bai sangat kesal. Setelah pendekar lembah serangga perbatasan selatan selesai berbicara, katak emas melengkungkan anggota tubuhnya, seolah-olah hendak melompat ke langit. Melihat mereka hendak melarikan diri, Lin Bai segera menggunakan pedang Taisan untuk membunuh mereka, dan menghentikan katak emas yang mencoba melarikan diri. Xia Jingzi adalah pelanggar hukum berulang di negara Chu kami, mohon tetap di sini dulu, jika Anda merepotkan Nanjiang Chonggu. Tentu saja tidak mungkin bagi Lin Bai untuk membiarkan Nanjiang Chonggu membawa Xia Jingzi pergi, jadi dia harus menghentikan mereka. Nanjiang Chonggu terus mengatakan bahwa mereka di sini untuk menangkap Xia Jingzi, bukan untuk menyelamatkan Xia Jingzi. Mereka mengalihkan kesalahan sepenuhnya. Jika mereka tidak mengenal pendekar bela diri tersembunyi itu, Xia Jingzi pasti akan diserahkan kepada mereka dan dibawa pergi. Tetapi Lin Bai sangat mengenal Nanjiang Chonggu, dan tahu bahwa mereka dan Xia Jingzi bersekongkol. Membiarkan mereka membawa Xia Jingzi pergi sama saja dengan membiarkan harimau kembali ke gunung, dan akan sulit untuk menangkap Xia Jingzi setelah itu. Jadi, saat dia melihat si katak emas mencoba melarikan diri, Lin Bai menggunakan pedang Taisan-nya untuk menghentikannya. Tuan Serigala, apa maksud semua ini? Tanya pendekar bela diri dari lembah serangga perbatasan selatan dengan dingin. Xia Jingzi adalah penjahat kambuhan dari negara Chu. Bahkan jika Nanjiang Chonggu ingin menangkap Xia Jingzi, dia harus melewati negara Chu terlebih dahulu. Saya merepotkan Anda untuk menyerahkan Xia Jingzi, jika tidak, akan sulit bagi Anda untuk pergi hari ini. Wajah Lin Bai dingin, dan kata-katanya lebih dingin daripada tatapan membunuh di wajahnya. Aku juga meminta Tuan Serigala untuk tidak mempermalukan kami, jika tidak, begitu kami bergerak, jika masalah ini sampai ke Yang Mulia Kaisar Chu, itu akan mencoreng nama baik Kaisar Chu. Jika Markis Serigala ingin melawan kami, dia juga akan merobek perjanjian damai yang ditandatangani oleh 16 kekuatan alam iblis. Prajurit lembah serangga perbatasan selatan berbicara dengan sangat serius, sederhananya. Apakah tindakan Tuan Serigala merupakan penyimpangan dan memulai perang dengan lembah serangga perbatasan selatan?
Lin Bai dapat mendengar ancaman mereka, tetapi Lin Bai tidak takut, Yang Mulia, jangan menakut-nakuti saya, kita berurusan dengan hal-hal dan bukan orang. Kami hanya ingin menangkap Xia Jingxi, bukan untuk membuat musuh Nanjiang Chonggu. Serahkan Xia Jingxi, dan saya jamin semua orang akan meninggalkan pinggiran timur dengan selamat. Prajurit lembah serangga perbatasan selatan berkata dingin, tidak mungkin, kita harus membawa Xia Jingxi pergi hari ini. Lin Bai merentangkan tangannya, matanya tajam, kalau begitu kita tidak bisa bicara lagi. Prajurit lembah serangga perbatasan selatan berkata sambil tersenyum, kita tidak bisa terus berbicara, jadi mari kita lihat babak sebenarnya di bawah tanganku. Begitu suara itu berhenti, seekor kumbang hitam seperti awan hitam, berdengung menuju Lin Bai. Lin Bai mengorbankan pedang Gunung Tai, mengayunkannya ke depan, dan mencabik-cabik kumbang itu menjadi beberapa bagian. Guru Serigala, saya di sini untuk mempelajari trik-trik guru. Di punggung katak emas, 8 prajurit melangkah maju dan datang menghampiri Lin Bai. Lin Bai memperhatikan ke-8 orang itu dengan saksama, semuanya adalah prajurit alam Tai Dao Guodot dan ada seorang wanita di antara mereka, yang sebenarnya adalah Rong Yunxin, sang bijak dari lembah serangga perbatasan selatan. Dan 7 pendekar lainnya juga berada di alam Tai Dao Guo, yang terendah adalah Tai tingkat rendah, dan yang tertinggi adalah Tai tingkat tinggi. Setelah 8 orang ini menghentikan Lin Bai, ada 1 orang lagi di punggung katak emas, yang memacu katak emas itu mundur, berencana untuk meninggalkan medan perang. Lin Bai hendak mengejarnya, tetapi dihentikan oleh 8 pendekar dari lembah serangga di perbatasan selatan. Hehe, semua pendekar di alam iblis tahu bahwa cukup sulit untuk bertemu dengan murid dari lembah serangga perbatasan selatan, tetapi Tuan Serigala sangat beruntung karena dia bertemu dengan 8 dari mereka. Tuan Serigala, izinkan saya menunjukkan trik cerdas Anda. Ke-8 pendekar itu mengepung Lin Bai, tidak hanya menghalangi Lin Bai untuk mengejar dan membunuh Xia Jingxi, tetapi juga tidak mau melepaskan Lin Bai. Lin Bai melihat sekeliling ke-8 orang itu, kecuali Rong Yunxin, putra suci dari lembah serangga di perbatasan selatan, mereka tidak saling mengenal. Semuanya, minggir, kalau tidak, jangan salahkan bawahan saya karena bersikap kejam. Lin Bai berkata dingin. Aku ingin melihat seberapa kejamnya bawahan Tuan Serigala. Seorang pria berwajah kuda mencibir, mengangkat tangannya, dan kabut hitam yang menutupi langit dan matahari menyelimuti Lin Bai. Kabut hitam itu dipenuhi dengan racun yang kuat dan sangat berbahaya, dan kemanapun ia lewat, terdengar suara, cici, yang menggerogoti dari langit, bumi, dan kehampaan. Melihat ini, Lin Bai segera mengayunkan tombak batian, dan dengan kekuatan prajurit ilahi Tai, menghancurkan kabut hitam di depannya. Pedang Taisan. Pada saat yang sama, Lin Bai mengorbankan pedang Taisan, dan membunuh para prajurit di lembah serangga di perbatasan selatan di depannya. Pada saat pedang Taisan hendak mengenainya, seekor kumbang hitam terbang keluar, membentuk perisai serangga di depannya. Ia memblokir serangan pedang Taisan, meskipun ia memblokirnya, semua kumbang hitam itu berubah menjadi abu terbang. Melihat bahwa Lin Bai telah bertarung dengan para prajurit Chonggu perbatasan selatan, 7 orang lainnya tidak ragu-ragu dan menggunakan metode mereka satu demi satu. Seorang pendekar mengeluarkan kelabang yang berlumuran darah merah dari kantung pengendali binatang buas, membuka mulutnya dan menelannya. Seketika itu juga, tubuh fisik orang tersebut bermutasi, seolah-olah ia telah menjadi orang beracun, dengan racun kuat yang meresap ke dalam tubuhnya. Ada orang lain, yang lengannya terputus oleh pedang Lin Bai, dan lengan baru tumbuh secara ajaib dalam sekejap. Taoisme, naga beracun. Taoisme, naga beracun. Taoisme, naga beracun. 3 lainnya menampilkan Taoisme lembah serangga perbatasan selatan secara bersamaan, dan 3 naga panjang dengan gigi dan cakar, dipenuhi naga yang kuat dan beracun muncul di antara langit dan bumi, menggigit ke arah Lin Bai. Para pendekar di lembah serangga perbatasan selatan jelas lebih sulit dihadapi daripada para pendekar di paviliun matahari bulan. Bahkan jika pemilik Lin Bai, Tai Shenbing, berada di tangannya, dia tidak dapat menekan mereka semua dalam waktu singkat. Menghadapi serangan ganas dari banyak lembah serangga di perbatasan selatan, kabut beracun, serangga beracun, dan zat beracun semuanya muncul di panggung, Lin Bai ditekan oleh mereka dalam waktu singkat. Jian Xin, melihat bahwa katak emas di lembah serangga di Xinjiang Selatan telah membawa Xia Jingxi pergi, Lin Bai tidak dapat menahan rasa cemas. Dia melepaskan kesempatan untuk menggunakan senjata ilahi Tai, jadi dia mengoperasikan pedang iblis lagi dan menggunakan kekuatan jantung pedang. Jian Xin mulai bekerja, menyebabkan Lin Bai memasuki keadaan pikiran eterik. Saat pedang iblis menebas ke depan,
ia memotong seekor naga berbisa di depannya menjadi beberapa bagian. Penggaris pengukur berayun dan memotong naga berbisa lainnya menjadi beberapa bagian. Niat pedang King Lian. Cahaya pedang Qian melesat dari tubuh Lin Bai, menerangi separuh langit. Cahaya pedang Qian berayun ke bawah, memenggal kepala naga berbisa terakhir di bawah pedang. Formasi pedang empat gajah kehendak langit. Di bawah kendali Lin Bai, keempat pedang terbang melesat ke depan. Namun dengan mudah diblokir oleh para prajurit lembah serangga perbatasan selatan. Sayang sekali, meskipun aku telah memperoleh metode pemurnian, formasi pedang lima elemen kekacauan terbalik, aku belum menemukan artefak pemurniannya. Jika kau telah mengkultivasi formasi pedang lima elemen pemberontak saat ini, seharusnya jauh lebih mudah untuk menghadapi beberapa orang di depanmu. Lin Bai merasakan rasa tidak berdaya di hatinya sejenak, dan pada saat yang sama merenungkan dirinya sendiri. Selama periode waktu ini, saya sibuk dengan urusan keluarga kerajaan negara Chu, dan saya tidak pernah mencari bahan untuk memurnikan formasi pedang lima elemen pemberontak, sehingga formasi pedang lima elemen pemberontak tidak dapat dipadatkan untuk waktu yang lama. Jika rangkaian formasi pedang ini dapat dipadatkan, para prajurit di lembah serangga perbatasan selatan di depan mereka mungkin akan berubah menjadi abu di tangan Lin Bai dalam sekejap. Percuma saja membicarakan hal-hal ini sekarang, mari kita cari cara untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan kita. Ekspresi Lin Bai menjadi gelap, meskipun dia sudah memiliki rencana, setelah memahami masalahnya, dia akan mulai mencari bahan untuk formasi pedang lima elemen pembalik kekacauan. Tapi untuk sekarang, kita masih perlu menyelesaikan masalah yang ada di depan kita terlebih dahulu. Tuan Serigala, saya meminta nasihat. Prajurit lembah serangga perbatasan selatan yang menelan kelabang merah menyerbu ke arah Lin Bai Fei dengan seringai. Seluruh tubuhnya dipenuhi racun yang kuat, dan dia akan terluka oleh racun tersebut dalam radius 3 meter dari kebunnya. Melihatnya menyerang, Lin Bai hanya bisa mundur sementara, dan pada saat yang sama, ada sedikit kekejaman di hatinya. Jantung pedang mengalir, mata Lin Bai menjadi lebih penuh amarah, dan pedang iblis bergetar di telapak tangannya. Tiba-tiba, sebuah kekuatan aneh menyebar dari tubuh Lin Bai, dan pedang iblis menebas ke depan dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Teknik pembunuh naga, pedang 1. Teknik pembunuh naga, pedang 1. Meskipun teknik pembunuh naga diciptakan khusus untuk membunuh makhluk yang sulit dibunuh, namun ketika digunakan secara normal, kekuatannya tetap tidak lemah, dan kekuatannya sangat dahsyat. Cahaya pedang Qian menyelimuti pedang yang tajam dan tak tertandingi itu, dan dia menebas ke depan dengan pedangnya. Cahaya pedang itu menari-nari, dan pedang itu seolah merobek malam, membelah dunia menjadi dua bagian. Sebuah pedang yang menembus malam menghantam, menyebabkan 7 pendekar alam Tai Dao Guo di lembah Conggu perbatasan selatan gemetar dan mundur satu demi satu. Keterampilan pembunuh naga sama sekali tidak lemah. Ditambah dengan peningkatan kekuatan, hati pedang, dan niat pedang King Lian, Lin Bai saat ini, kekuatan pedang ini hampir dapat membunuh pendekar manapun di alam Tai Dao Guo tingkat tinggi. Meskipun ketujuh orang dari Nanjiang Conggu menghindari pedang itu, Lin Bai tidak patah semangat. Dia hanya ingin memaksa ketujuh orang itu mundur, bukan membunuh mereka semua. Saat ketujuh orang itu mundur, sebuah kelemahan terungkap, dan Lin Bai menginjak pedang terbang dan menyerang dengan cepat, melesat melewati celah, dan langsung menuju ke arah Xia Jingxi. Hati-hati, dia tidak ingin bertarung sampai mati dengan kita, dia hanya ingin menerobos pengepungan dan memburu Xia Jingxi. Rong Yunxin, wanita suci dari lembah serangga perbatasan selatan, juga melihat rencana Lin Bai. Namun, teknik pengendalian pedang Lin Bai dikerahkan sepenuhnya, dan kecepatannya mencapai puluhan ribu mil dalam sekejap, dan pedang itu telah menghilang di mata Rong Yunxin. Melihat ini, Rong Yunxin mengerutkan kening karena tidak senang, dan segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergerak menuju Lin Bai. Leluhur Conggu di Xinjiang Selatan berdiri di belakang katak emas, dan sedang memacu katak emas itu menuju ibu kota kekaisaran. Tiba-tiba pada saat ini, leluhur itu tiba-tiba menyipitkan matanya dan melihat ke langit. Sebuah ki pedang Qian muncul dari kegelapan, langsung menuju ke atas kepalanya. Sang leluhur mendengus keras, mengangkat tangannya dan meraihnya di udara, lengannya berubah menjadi ular putih, menggigit energi pedang hingga hancur berkeping-keping. Taoisme lembah serangga perbatasan selatan. Berkah dari Dewa Ular. Tuan Serigala, trik yang luar biasa, tak satu pun dari 7 ahli di lembah serangga perbatasan selatan, termasuk Sang Suci, dapat menghentikanmu. Setelah ular putih menggigit ki pedang, ia mundur dengan cepat dan berubah menjadi telapak tangan lagi, kembali ke bentuk aslinya. Setelah Lin Bai menghentikan leluhur lembah serangga di perbatasan selatan, sosoknya muncul di udara.
Dengan aura penuh amarah yang menyelimuti tubuhnya, dikelilingi oleh 4 pedang terbang, pedang iblis di tangan kanannya dan penguasa langit di tangan kirinya, ia datang dari langit malam dengan aura pembunuh. Jika Nanjiang Chonggu menolak untuk mematuhi perintah lagi, aku akan menganggap Nanjiang Chonggu melawan negara Chu. Jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Lin Bai mengayunkan pedangnya secara horizontal, tubuhnya penuh dengan aura pembunuh. Tepat saat itu, Rong Yunxin datang dengan kecepatan penuh dan muncul di belakang Lin Bai. Leluhur Chonggu di Nanjiang melirik Rong Yunxin, ternyata Tuan Serigala tidak membunuh mereka, dia hanya menerobos pengepungan. Tapi itu tidak buruk, mampu lolos dari pengepungan 7 master di lembah serangga di perbatasan selatan, hanya Tuan Serigala yang tersisa di wilayah timur saat ini. Lin Bai sedikit memiringkan kepalanya, dan melirik Rong Yunxin di belakangnya. Leluhur Nanjiang Chonggu di depannya adalah seorang ahli kultivasi alam buah dao, dan katak emas di bawah kakinya juga seorang ahli kultivasi alam buah dao Daluo. Wanita di belakang adalah seorang santa dari lembah serangga perbatasan selatan, seorang ahli kultivasi Tai Dao Guo tingkat tinggi. Lin Bai, dengan tingkat kultivasi Tai Dao Guo menengahnya, merasakan sedikit tekanan di hatinya saat menghadapi 2 master lembah serangga Xinjiang Selatan ini. Untungnya, Lin Bai memiliki banyak cara di tangannya, bahkan jika dia mencoba untuk melawan, dia pasti akan tetap bertahan. Tuan Serigala, Anda bukan lawan kami, dan Anda juga tahu, kami tidak akan membunuh Anda. Leluhur Nanjiang Chonggu berkata dingin, mengapa Anda datang ke sini untuk mengolok-olok diri sendiri? Leluhur Nanjiang Chonggu benar. Bagaimanapun, Lin Bai adalah pangeran serigala negara Chu dan putra suci sekte Tianshui. Masalah di lembah serangga di perbatasan selatan. Ini adalah negara Chu, dunia di mana kekuasaan kekaisaran mengalahkan seni bela diri. Di negara Chu, identitas dan status jauh lebih penting daripada kekuatan. Sama seperti sekarang, bahkan jika Lin Bai berdiri di depan mereka, leluhur Xinjiang Selatan Chonggu tidak akan berani melakukan kesalahan dengan mudah. Karena kepribadian negara Chu adalah membalas dendam, memprovokasi negara Chu bukanlah hal yang baik. Tapi apakah Markis Wolf pernah berpikir bahwa meskipun kami tidak akan membunuhmu, kami dapat membuatmu hidup akan lebih buruk daripada mati? Leluhur Nanjiang Chonggu tertawa dingin, aku tidak akan pernah kekurangan metode penyiksaan di Nanjiang Chonggu. Apakah Tuan Wolf tidak mengetahuinya? Tubuhmu telah diracuni oleh beberapa jenis racun dari lembah serangga di perbatasan selatan. Lin Bai menyipitkan matanya, memeriksa tubuhnya, dan menemukan banyak racun. Meskipun Lin Bai telah berhati-hati dalam segala hal saat melawan Chonggu perbatasan selatan, kemampuan prajurit Chonggu perbatasan selatan dalam menggunakan racun sudah sangat hebat. Lin Bai tahu betul bahwa mereka tidak tahu kapan mereka melepaskan racun itu, tetapi racun itu sudah menembus tubuh Lin Bai. Lin Bai tersenyum lembut, terima kasih senior atas perhatian Anda, racun ini tidak dapat membunuh saya. Leluhur Chonggu Nanjiang mengangguk sedikit, itu wajar, racun yang tidak dapat dirasakan oleh Tuan Serigala pasti tidak berbahaya. Meskipun Tuan Serigala masih dapat menekannya sekarang, Tuan Serigala tidak akan merasa baik-baik saja begitu racun itu meletus. Wajah Lin Bai menjadi gelap, itu semua untuk masa depan, sekarang, aku hanya ingin menangkap Xia Jingxi. Leluhur Chonggu di Nanjiang menggelengkan kepalanya, menatap langit dan menghela napas, aku akan memberikan penawar racun kepada Tuan Serigala. Tuan Serigala, jangan terus-menerus mengganggunya, oke? Lin Bai diam-diam melirik Rong Yunxin di belakangnya, mengawasi setiap gerakannya dengan waspada. Lin Bai berkata dingin, jika aku bilang, tidak. Keras kepala. Patriark Chonggu Nanjiang terkekeh pelan, gadis suci, kau bisa melakukan 2 trik dengan Tuan Serigala, dan biarkan dia melihat betapa kuatnya Chonggu Nanjiang kita. Berdiri di belakang Lin Bai, Rong Yunxin, yang selama ini diam, perlahan mengeluarkan botol giok dari tas penyimpanannya. Dia perlahan membuka botol giok itu dengan tangan rampingnya, dan seberkas asap ungu keluar dari dalamnya. Melihat Rong Yunxin bergerak, Patriark Chonggu di Xinjiang Selatan terus mengusir katak emas itu. Melihat ini, Lin Bai bergegas mengejar. Tetapi pada saat ini, asap ungu yang terbang keluar dari botol giok di telapak tangan Rong Yunxin tiba-tiba berubah menjadi ular piton ungu raksasa, menggigit punggung Lin Bai. Lin Bai tidak punya pilihan selain menyerah mengejar katak emas itu, lalu berbalik dengan pedang, memotong ular piton ungu itu menjadi 2 bagian. Tetapi pemandangan yang mengejutkan muncul, ular piton raksasa yang dipotong menjadi 2 oleh Lin Bai pulih dalam sekejap. Sebaliknya, Lin Bai lah yang menemukan keanehan yang berasal dari tubuhnya. Kesulitan bernapas. Ki dan darah melonjak. Kolik. Racun. Wajah Lin Bai langsung pucat, kapan dia meracunimu?
Lin Bai menahan rasa sakit di tubuhnya, mengangkat kepalanya untuk melihat Rong Yunxin, dan matanya tertuju pada botol giok di telapak tangannya, Tai Shenbing. Botol giok yang dipegang Rong Yunxin sebenarnya adalah senjata ilahi Tai yang lengkap, dan kepulan asap ungu keluar dari botol giok itu. Para pendekar di lembah serangga perbatasan selatan, benar-benar sulit dihadapi. Lin Bai menggeram dari lubuk hatinya. Di langit rembulan, Rong Yunxin mengenakan pakaian putih, melayang seperti peri, memegang botol giok di telapak tangannya, dan ada asap ungu seperti mimpi di udara. Semua ini membuat Rong Yunxin tampak seperti dewa peri yang turun dari dunia fana. Tapi siapa sangka, dia bukan dewa peri, tetapi juga gadis raksasa yang mematikan. Tuan Serigala, aku benar-benar tidak menyangka kita akan bertemu lagi, dan itu di medan perang. Ekspresi Rong Yunxin tenang, tetapi matanya penuh dengan penghinaan. Melihat Lin Baiqiang menahan rasa sakit, Rong Yunxin mengubah ekspresi wajahnya, botol giok di telapak tangan gadis kecil itu disebut, botol 5 kejahatan, dan kabut ungu yang menyebar darinya saat ini disebut, kejahatan ungu. Zixia adalah sejenis racun aneh, tetapi tidak ditularkan melalui mulut, hidung, dan napas, melainkan melalui perpaduan aura pembunuh prajurit. Baru saja, aku melihat niat pedang dan aura pembunuh di seluruh tubuh Tuan Lang Ho hampir tak tertahankan. Zixia bisa menembus aura pembunuhmu dan menyatu ke dalam tubuhnya. Suara Rong Yunxin dingin, tapi Tuan Serigala tidak perlu khawatir. Dengan kultivasi dan metode Tuan Serigala, Zixia tidak bisa membunuh Tuan Serigala. Tapi, itu akan membuat Tuan Serigala sangat kesakitan. Tuan Serigala akan merasakan sakitnya anggota tubuh yang terpotong-potong, sakitnya jantungnya dimakan oleh ribuan semut, dan bencana terpecahnya pikiran dan jiwanya. Rong Yunxin melihat botol giok di tangannya, dan berkata, botol 5 roh jahat adalah harta karun yang berperingkat tinggi di antara senjata ilahi Tai lembah Conggu di perbatasan selatan. Selain sa ungu, ada juga sa biru, sa merah, sa putih, dan sa hitam. Kecuali Zixia, 4 jenis roh jahat lainnya beracun, yang semuanya bisa berakibat fatal. Rong Yunxin memandang rendah Lin Bai, gadis kecil itu mengucapkan kata-kata ini untuk mengingatkan Tuan Serigala. Jangan memaksaku lagi, jika gadis kecil itu tidak bisa menahan diri, dia mungkin akan membunuh Tuan Serigala. Sementara Rong Yunxin berbicara dengan fasih, Lin Bai juga menggunakan kekuatan kultivasinya untuk menekan racun di tubuhnya. Rasa sakit yang menusuk di tubuhnya perlahan menghilang dari tubuh Lin Bai. Lin Bai berdiri tegak, dan melihat ke belakang, leluhur Nanjiang Conggu dan katak emas itu perlahan telah pergi. Kita tidak bisa membuang waktu, kita harus bertarung dengan cepat. Lin Bai mengangkat kepalanya dan memandang Rong Yunxin, jika kita mengalahkan orang suci ini, aku khawatir aku tidak akan bisa melanjutkan pengejaran Xia Jingxi. Rong Yunxin menghentikan Lin Bai, lalu mengeluarkan botol wuxia, salah satu harta paling berharga dari lembah serangga di Xinjiang Selatan, jelas untuk menghentikan Lin Bai. Lin Bai juga tahu betul bahwa jika Rong Yunxin tidak bertekad, dia mungkin tidak akan bisa maju. Kalau begitu, ayo. Mata Lin Bai menjadi tajam, dan niat pedang melonjak di seluruh tubuhnya, dan cahaya pedang biru melesat ke langit. Pedang iblis itu menyerang ke depan, dan energi pedang Qian meraung ke arah Rong Yunxin. Melihat ini, Rong Yunxin sama sekali tidak terkejut, asap ungu yang merembes dari 5 botol roh jahat membentuk perisai di depannya. Ketika energi pedang Qian mengenai perisai ungu, energi itu menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Asap ungu ini memiliki kekuatan untuk mengikis energi pedang. Hehe, melihat bahwa energi pedang hijau dari Lin Bai telah terkikis, Rong Yunxin menunjukkan seringai meremehkan di sudut mulutnya. Tetapi di saat berikutnya, sebuah pedang besi hitam besar tiba-tiba menghancurkan kabut ungu, membunuh Rong Yunxin dengan kekuatan sebesar gunung. Raut wajah Rong Yunxin berubah drastis, ia buru-buru beralih dari menyerang ke bertahan, menyilangkan tangannya di depan dada, telapak tangannya berubah menjadi 2 ular putih dan menggigit di depannya. Pedang raksasa ini, ditempa dari air mata dewa dan emas abadi. Rong Yunxin menunjukkan ekspresi terkejut. Berani menggigit air mata dewa dan emas abadi, dan aku tidak berani mematahkan gigimu. Lin Bai mendengus pelan, dan memutar penggaris di telapak tangannya, menghancurkan 2 ular putih yang menggigit penggaris itu menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, Lin Bai menebas dengan ganas menggunakan pedangnya. Dengan kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi, penggaris itu melesat ke arah Rong Yunxin. Rong Yunxin buru-buru menamparkan tas penyimpanan itu, dan beberapa senjata sihir pertahanan terbang keluar darinya. Penggaris itu jatuh, menghancurkan semua senjata sihir pertahanan, dan juga membuat Rong Yunxin terlempar 1000 meter jauhnya.
Setelah terbang 1.000 meter jauhnya, Rong Yunxin menunjukkan tatapan dingin di wajah cantiknya. Taoisme. Rong Yunxin berteriak pelan, naga beracun. Asap hitam yang menyelimuti tubuh Rong Yunxin dengan cepat mengembun menjadi seekor naga panjang dengan gigi dan cakar. Kemampuan Rong Yunxin dalam metode Taoisme ini jelas jauh lebih hebat daripada pendekar lembah serangga perbatasan selatan lainnya, hanya kalah dari leluhur alam Daoguo. Naga beracun yang ia padatkan tampak seperti nyata. Ketika ia membuka giginya, mengayunkan cakarnya, dan meraung, kabut beracun memenuhi udara dan mengikis dunia. Bunuh! Rong Yunxin mengarahkan naga beracun itu untuk membunuh Lin Bai. Tepat pada saat ini, keempat pedang terbang memadatkan kehendak surga. Keempat gajah berada di depan formasi, dan Lin Bai memegang tongkat pengukur di belakang, bergegas maju untuk menebas naga berbisa itu. Gemuruh! Suara keras yang memekakkan telinga menyebar. Naga berbisa itu dihancurkan oleh Lin Bai, dan pada saat yang sama, sedikit darah mengalir dari sudut mulut Lin Bai. Tiba-tiba saat ini, Lin Bai menoleh untuk melihat, dan melihat asap yang keluar dari botol 5 roh jahat di telapak tangan Rong Yunxin, secara bertahap berubah dari asap ungu menjadi asap biru. Rong Yunxin berkata barusan, ada 5 jenis roh jahat di dalam botol 5 roh jahat ungu tidak akan membunuh orang, tetapi 4 roh jahat lainnya bisa berakibat fatal. Melihat hati Rong Yun mendesak, King Sa, Lin Bai tidak berani menganggapnya enteng. Singkirkan dia lebih cepat. Mata Lin Bai sedikit bersemangat, dan dia menggunakan keterampilan tubuhnya untuk bergegas menuju Rong Yunxin. Melalui pengalaman bertarung melawan para pendekar lembah serangga di perbatasan selatan barusan, Lin Bai tahu, semakin lama penundaan dalam melawan mereka, semakin besar bahayanya. Karena kau tidak pernah tahu kapan mereka akan meracunimu. Kau tidak pernah tahu kapan kau akan diracuni. Bertarung melawan para pendekar lembah serangga perbatasan selatan, mereka harus segera dihadapi. Lin Bai Fei menerjang maju, dan 4 pedang terbang menebas Rong Yunxin dari 4 arah. Pedang iblis itu meledak dengan cahaya cian yang menyilaukan, menembus dada Rong Yunxin. Dengan kekuatan sebesar gunung, penggaris pengukur itu menghantam bagian atas kepala Rong Yunxin. Taoisme. Kodok emas menelan matahari. Menghadapi gerakan mematikan Lin Bai, ekspresi panik muncul di wajah Rong Yunxin untuk pertama kalinya. Dia dengan tergesa-gesa menggunakan teknik Taoisme lainnya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya mengembun menjadi hantu kodok emas, yang tiba-tiba menelan Lin Bai ke dalam mulutnya. Saat hantu kodok emas itu membuka mulutnya, Lin Bai merasakan napas maut yang telah lama hilang. Ada sebuah pikiran di benaknya, selama dia ditelan oleh katak emas ini, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, saat katak emas itu membuka mulutnya, Lin Bai menginjak pedang terbang dan melarikan diri dengan cepat. Hantu katak emas itu melindungi Rong Yunxin, dan setiap objek yang berada dalam radius 1 kilometer dari taman persegi Rong Yunxin akan ditelan olehnya. Dengan perlindungan hantu katak emas ini, Rong Yunxin dapat sepenuhnya tetap tak terkalahkan. Taoisme. Berkah Dewa Ular. Berdiri di dalam bayangan katak emas, Rong Yunxin mengayunkan tangannya ke depan, dan 2 ular putih saling melilit dan bergerak maju, menyerang Lin Bai. Lin Bai segera membalikkan keempat pedang terbangnya dan menebas kedua ular putih itu, tetapi mereka tidak dapat menembus pertahanan ular-ular itu, hanya percikan api yang keluar. Dang. Kedua ular putih itu mengabaikan halangan dari keempat pedang terbang dan langsung menyerbu ke arah Lin Bai. Lin Bai terus mundur, dengan tatapan tanpa ampun yang tiba-tiba muncul di matanya, dan niat pedang biru di tubuhnya tiba-tiba berubah, menjadi sedikit merah. Niat pedang teratai merah. Lin Bai berteriak pelan dari lubuk hatinya. Niat pedang teratai merah. Bercak merah tua muncul di depan mata Lin Bai, dan niat pedang biru di tubuhnya menghilang tanpa jejak, dan cahaya merah melesat ke langit, lurus ke angkasa. Cahaya merah yang naik dari langit itu seperti bunga teratai merah yang mekar. Tebas. Dimandikan oleh roh pedang teratai merah, Lin Bai mengayunkan pedangnya ke depan untuk bertarung. Cahaya pedang merah tua itu mengenai 2 ular putih yang menyapu ke arah mereka, membelahnya menjadi 2 dalam 1 serangan. Ah! Rong Yun berteriak kesakitan, dan buru-buru menarik tangannya. Ular putih itu menghilang, dan tangannya kembali normal. Dia melihat ke bawah pada tangan giok putih saljunya, ibu jari kedua tangannya patah, dan darah mengalir deras. Di luka itu, masih ada gelombang niat pedang merah. Niat pedangnya telah berubah. Menjadi lebih ganas, lebih buas. Hati Rong Yun sedikit bergetar, dan dia merasakan denyutan dalam niat pedang Lin Bai yang ganas dan buas. Rong Yunxin menyipitkan matanya, merasakan sedikit amarah di hatinya, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan yang mendekat dengan cepat yang membuat jantungnya berdebar kencang.
Dia buru-buru mendongak dan melihat bahwa Lin Bai telah membunuhnya. Niat pedang seperti darah, mata seperti darah. Meskipun wajah Lin Bai tanpa ekspresi dan penuh ketidakpedulian, Rong Yunxin dapat merasakan niat membunuh di tubuh Lin Bai. King Sa. Melihat serangan Lin Bai, Rong Yunxin tidak segera mengambil tindakan pencegahan, tetapi malah mengaktifkan botol 5 roh jahat. Lin Bai penuh dengan tatapan membunuh, dan ini adalah saat yang tepat untuk menggunakan botol wuxia untuk menghadapi Lin Bai. Di dalam botol 5 roh jahat, jejak asap cian memenuhi udara, bercampur dengan aura membunuh Lin Bai tanpa peringatan, dan menyerang tubuh Lin Bai. Racun aneh King Sa memasuki tubuh, seperti pedang tajam, langsung menuju jantung Lin Bai. Rasa sakit yang hebat membuat fitur wajah Lin Bai mulai berkerut. Namun Lin Bai mengertakkan giginya, menahan rasa sakit yang menusuk hati, dan menebas ke arah Rong Yunxin dengan pedang. Menanggung rasa sakit hebat dari tubuh King Xia, kau juga ingin membunuhku. Rong Yunxin terkejut, tidak menyangka gaya bermain Lin Bai begitu nekat. Bahkan jika kau membunuhku, lalu apa? Kau tidak akan bisa hidup jika roh jahat hijau itu memasuki tubuhmu. Rong Yunxin tidak pernah menyangka Lin Bai akan membunuhnya tanpa mempedulikan racun aneh King Xia, dengan penampilan ingin mencabik-cabiknya. Jika itu adalah pendekar lain, setelah merasakan bahwa King Xia telah memasuki tubuhnya, dia pasti akan beralih dari menyerang ke bertahan, berusaha sekuat tenaga untuk menekan racun aneh di tubuhnya. Namun Lin Bai tidak melakukan itu. Rong Yunxin telah berlatih selama bertahun-tahun, dan belum pernah menghadapi gaya permainan yang begitu nekat. Lin Bai, yang tidak mengikuti rutinitas, mengejutkan Rong Yunxin untuk sementara waktu. Melihat Lin Bai menyerbu ke arahnya dengan niat pedang berwarna merah tua dan darah, Rong Yunxin lengah dan ditebas oleh pedang Lin Bai. Cahaya pedang merah tua memenuhi mata Rong Yunxin, dia tercengang, hanya warna merah tua yang ada di depan matanya. Oh! Darah berceceran di mana-mana. Rasa sakit yang menusuk datang dari bahu Rong Yunxin. Ah! Rong Yunxin menjerit pilu. Sambil menjerit, tubuhnya terlempar ke belakang tanpa terkendali, dan akhirnya mendarat dengan keras di sebuah gunung yang tidak jauh, menghancurkan gunung itu berkeping-keping. Ho ho! Rong Yunxin di reruntuhan gunung, wajahnya pucat pasi, napasnya lemah, dan dia menatap Lin Bai dengan kebencian yang kuat di matanya. Di tubuhnya, terdapat bekas tebasan pedang dari bahu kanannya hingga dada kiri dan perutnya, yang dipenuhi cahaya pedang merah dan darah menetes keluar. Rong Yunxin melirik luka-luka di tubuhnya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Bai di udara. Lin Bai, yang dipenuhi niat pedang merah menyala, melayang di atasnya seperti dewa iblis yang mengamuk ingin membunuh. Sepasang mata yang diwarnai merah oleh niat pedang merah menyala menatapnya tanpa ampun. Rong Yun sedikit panik di dalam hatinya, karena dia membaca ketidakpedulian, penghinaan, dan kekejaman di mata Lin Bai. Rong Yunxin benar-benar takut Lin Bai akan membunuhnya langsung dengan pedang. Tapi Lin Bai tidak melakukan itu. Kau adalah santa dari lembah serangga di Xinjiang Selatan. Karena kau adalah tamu dari jauh, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Lin Bai menatap Rong Yunxin dan berkata dingin. Niat pedang merah menyala di tubuh Lin Bai perlahan menghilang, dan dia juga pulih. Meskipun wajahnya masih acuh tak acuh, tidak ada lagi rasa haus darah. Lin Bai berkata dingin kepada Rong Yunxin, kau seharusnya mengerti, jika kau bukan orang suci dari lembah serangga perbatasan selatan, pedangku barusan tidak akan pernah meleset ke arah yang salah. Jangan hentikan aku. Coba hentikan aku lagi, pedangku selanjutnya tidak akan pernah meleset. Botol 5 roh jahat, aku akan menerimanya dulu. Lin Bai mengangkat tangannya dan merebut botol 5 roh jahat di tangan Rong Yunxin. Jantung Rong Yun berdebar kencang, dan dia jatuh ke dalam reruntuhan, dan dia merasakan ketakutan yang mendalam pada Lin Bai saat ini. Dia tahu bahwa Lin Bai benar. Dengan keterampilan pedang Lin Bai, keahlian pedangnya tidak akan pernah membuat kesalahan sekecil apapun. Jika mereka mengatakan ingin memenggal kepalamu, mereka tidak akan pernah memenggal lehermu. Tapi pedang Lin Bai barusan bisa memenggal kepalanya sepenuhnya. Namun Lin Bai tidak melakukan itu. Sebaliknya, ia hanya melukai jantung Rong Yun dengan serius, dan tidak merenggut nyawanya. Dan semua ini karena dia adalah saintes dari lembah serangga perbatasan selatan. Jika dia mati di wilayah negara Chu, itu pasti akan menimbulkan kegemparan. Setelah Lin Bai meminum Rong Yunxin, dia berbalik dan pergi, menginjak pedang terbang, melakukan keterampilan pengendalian pedang, dan langsung menuju ke arah katak emas itu pergi. Sekitar seperempat jam kemudian, Lin Bai menemukan katak emas itu lagi. Tiba-tiba, sesosok muncul di benak Lin Bai. Batu Zhao Yu. Lin Bai mendesah pelan, Cao Yuxi,
kau benar-benar rubah tua. Apakah kau sudah menduga bahwa pertempuran ini tidak akan berakhir semudah itu, jadi kau memilih untuk berada di Gunung Saxing? Bahkan jika Pangeran Ketiga dan Nanjiang Chonggu mengirim ahli untuk menyelamatkan mereka, akan membutuhkan waktu 3 jam untuk sampai dari Gunung Saixing ke ibu kota kekaisaran. 3 jam ini, apakah kau mempersiapkannya untukku? Baru sekarang Lin Bai memahami maksud Cao Yustone. Zhao Yuxi memilih Gunung Zaixing sebagai tempat pertempuran penentu, itu jelas bukan karena iseng, tetapi hasil perhitungan cermat Zhao Yuxi. Zhao Yuxi telah menghitung semuanya. Dia yakin bahwa pertempuran ini tidak akan sesederhana itu. Dia menghitung bala bantuan dari Pangeran Ketiga dan Nanjiang Chonggu. Dia juga menghitung waktu dari Gunung Zaixing ke ibu kota kekaisaran. Semuanya ada dalam rencana Cao Yuxi, kecuali perubahan cepat di medan perang, yang tidak dapat dia kendalikan. Di punggung katak emas, leluhur lembah serangga perbatasan selatan menoleh ke belakang. Kilatan cahaya yang sangat cepat datang ke arahnya dengan kecepatan penuh yang mengerikan. Satu saat, sinar cahaya ini masih ribuan mil jauhnya, dan saat berikutnya sudah berada di depannya. Patriark Chonggu di Nanjiang sedikit terkejut, menoleh dan mencibir, Tuan Serigala memang sangat lihai, aku tidak menyangka bahkan Rong Yunxin pun tidak bisa menghentikanmu. Di mana Rong Yunxin? Aku adalah Santa Lembah Serangga di perbatasan selatan, apa yang Tuan Serigala lakukan padanya? Menginjak pedang terbang, Lin Bai mendekat, dan berkata dengan suara dingin, jika dia bukan Santa Lembah Serangga perbatasan selatan, tetapi seorang prajurit biasa, dia pasti sudah minum sup di jembatan Naihe. Mendengar kata-kata ini, Patriark Lembah Serangga perbatasan selatan menyipitkan matanya. Jadi, Rong Yunxin dikalahkan olehnya. Bagaimana mungkin? Sekuat apapun Lin Bai, dia hanyalah putra suci dari sekte teratas, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang suci terkuatku? Apakah Rong Yunxin sengaja membuatnya tahan air? Ada banyak keraguan di hati Patriark Chonggu Xinjiang Selatan.